Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab tafakkur, merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kemarin sudah dijelaskan hadis dari Ibnu Abbas, berfikir atau tafakkur sebentar saja tentang keagungan ciptaan Allah itu lebih baik daripada ibadah semalam penuh. Nah, ini ibadah berfikir, merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan merenungkan ciptaannya. Itu lebih baik daripada ibadah semalam penuh. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu sebagai tanda akan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal sempurna. Jadi orang yang mempunyai akal sempurna, siang dan malam ini sudah sangat cukup untuk menjadi tandanya Allah Ta'ala itu maha besar. Kalau nggak pernah berpikir tentang siang dan malam, tentang ciptaannya Allah langit dan bumi, maka kita bukan orang yang termasuk akalnya sempurna. Cak meturan kok tak kena akal ya. Saya pikir kalau apa? Makan, minum, pokoknya urusan tabu melulu saya pikir. Nggak pernah berpikir tentang keagungan ciptaan Allah Ta'ala. Makanya tak pada kena itu akalnya itu menurut Al-Quran. Makanya sedikit-sedikit atau sekali-kali kita merenungkan, ya Allah, begitu agung Engkau ya Allah, bisa menciptakan langit dan bumi, bisa merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Siapa ulul albab ini? Ulul albab ini alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab ini, orang yang mempunyai akal sempurna itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, baik kondisi berdiri, kondisi duduk, ataupun dalam kondisi tidur. Jadi selalu ingat kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang akalnya sempurna. Monggo sekarang harus berubah ini ya. Pikiran kita ini jangan sedikit-sedikit urusan makanan saja. Sedikit-sedikit montak nyaman makanannya, tidak usah. Berubahlah sedikit ya. Untuk bagaimana? Untuk menjadi orang yang mempunyai akal yang sempurna. Orang yang akalnya sempurna itu juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu berfikir tentang ciptaan Allah Ta'ala, selalu mengagungkan Allah Ta'ala dengan bukti-bukti ciptaan Allah Ta'ala yang berupa langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka. Katanya orang yang akalnya sempurna itu, semua ciptaannya Allah Ta'ala ini tidak ada yang sia-sia. Dulu di zamannya Nabi itu ya, orang itu menghina Allah Ta'ala. Jadi orang kafir itu menghina Allah Ta'ala. Buat apa Allah Ta'ala membuat nyamuk? Begitu. Kemudian Al-Quran menjawab, Allah Ta'ala itu tidak malu membuat contoh nyamuk. Rengek ya, rengek. Padahal itu adalah makhluk yang sangat kecil. Kenapa Allah Ta'ala tidak malu? Coba sekarang bayangkan, berapa banyak orang kaya gara-gara nyamuk. Menurut kita kan nyamuk tidak ada manfaatnya. Rengek mengganggu, nyamuk itu mengganggu. Tapi kenyataannya nyamuk itu benda yang menurut kita itu tidak ada manfaatnya,
yang bahkan mengganggu orang mau tidur, itu justru membuat orang itu banyak yang kaya dan memberi makan banyak orang, bahkan puluhan ribu orang makan bisa tenang gara-gara nyamuk. Tidak percaya? Monggo kita teliti. Sekarang ini kan ada banyak obat nyamuk ya, ada merek ini, merek itu, ada kemudian alat seperti apa, raket yang kalau dipukul ke nyamuk itu bunyi tes 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 gitu ya. Itu semua kan ada pabriknya, dan pabrik itu mempunyai banyak karyawan. Mungkin di Indonesia sampai puluhan ribu karyawan hanya untuk pabrik nyamuk, belum sampai ke tingkat dunia mungkin jutaan orang karyawan pabrik nyamuk, pabrik obat nyamuk. Nah, nyamuk yang menurut manusia itu tidak ada manfaatnya, ternyata membuat orang lain bisa hidup, bisa makan, bisa bekerja, bisa punya uang gara-gara nyamuk yang menurut manusia tidak ada manfaatnya. Nah, di sini orang yang akalnya sempurna itu juga berpikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Bahkan nyamuk yang menurut manusia itu ada mengganggu, ternyata juga memberi banyak makan kepada orang yang hidup. Nah, di sini kita harus berpikir. Jakun koromo cau orangnya ganggu, jangan ya. Allah Ta'ala menciptakan seperti itu ada manfaatnya. Kayak orang cacat juga, kayak orang cacat tidak ada manfaatnya. Cacat tidak ada gunanya orang ini. Jangan itu. Semuanya ada manfaatnya, cuman kita masih belum tahu manfaatnya apa. Nah, kalau nyamuk ini, nah kita sudah tahu manfaatnya. Di antaranya adalah memberi makan kepada ribuan orang, puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang gara-gara bekerja di perusahaan pabrik nyamuk, pabrik obat nyamuk. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ini dengarkan baik-baik ya, biar kita ini betul-betul tafakkur kepada Allah, sedikit-sedikitlah tafakkur, merenung keagungan Allah Ta'ala yang pahalanya luar biasa. Kata Nabi, lebih baik daripada ibadah semalam penuh. Ada ulama yang mengatakan lebih baik daripada ibadah setahun. Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata Allah Ta'ala, apakah kalian semua, apakah tidak merenungkan bagaimana onta itu diciptakan? Kenapa onta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan apakah tidak merenungkan kenapa langit itu diangkat? Ini semuanya pertanyaan ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan juga berpikir mengapa gunung-gunung itu ditancapkan kepada bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana merenungkannya bumi itu dihamparkan oleh Allah Ta'ala. Fadzakir innama anta muzakkir, maka berfikirlah karena engkau itu adalah orang yang bisa berfikir. Ini bahas onta ya, onta. Onta itu adalah makhluk yang kuat. Salah satu makhluk yang sangat kuat adalah onta. Onta itu kuatnya bukan hanya soal ngangkut-ngangkut ya. Onta juga kuat tidak makan beberapa hari, tidak kuat minum beberapa hari. Tidak seperti binatang-binatang yang lain seperti sapi, kambing dan lain sebagainya. Kalau kambing, sapi itu nggak kuat ya, untuk tidak makan berhari-hari itu nggak kuat, pasti mati. Atau tidak minum umpamanya 5 hari, mungkin itu sudah sakit-sakitan itu. Tapi kalau onta ngangkutnya kuat, tapi juga tahan tidak minum berhari-hari dalam kondisi kepanasan. Ini dia harus dipikir, kata Allah, renungkan. Yang paling kita itu harus merenungkan
kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, dan juga apakah tidak berpikir kenapa langit ini diangkat. Dalam ilmu IPAN, ilmuwan itu menyebutkan langit itu di bawah langit itu banyak planet-planet yang berterbangan dan tidak ada yang saling bertabrakan. Ada komet, ada planet, ada bulan, ada Neptunus, terus planet-planet yang lain. Dan di antara para planet semuanya itu adalah bumi. Bumi itu di antara planet yang ada ini adalah planet yang paling kecil. Ini bayangkan, oleh Allah disuruh bayangkan mengapa langit itu diangkat. Artinya tinggi, tidak nempel ke bumi. Bumi itu adalah di antara planet yang paling kecil. Nah, ibaratnya bumi itu paling kecil, di antaranya begini cara membayangkannya. Ada sawah 100 hektar lebarnya. Anggap saja ini ibarat ruang angkasa. Ini kita disuruh berpikir oleh Allah melalui Al-Quran. Kemudian bumi ibarat biji kedelai satu. Jadi ibarat biji kedelai satu. Jadi bumi itu ibarat kedelai satu, biji kedelai satu. Sedangkan ruang angkasa itu seperti sawah lebarnya 100 hektar. Nah, kalau umpama bumi ini kecil dilempar ke sawah yang lebarnya 100 hektar, umpama suruh cari yang temakin yang sawah 100 hektar bikin kedelai. Nah, pasro sare kira-kira temu ndak ya? Tak kira temu ya. Kalaupun temu mungkin berhari-hari. Nah, kita disuruh membayangkan seperti ini. Ini kita semua yang ada di bumi, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini kecil. Tidak usah sombong. Bikin kedelai, dilempar ke 100 hektar, kan kecil. Nah, membayangkan begini ini, akhirnya hati kita ini gagal mau sombong. Tidak jadi mau sombong, mau iri, mau dengki, tidak jadi. Ya Allah, begitu kecilnya bumi yang saya tempati. Sedangkan kekuasaanmu ya Allah begitu besar ciptaanmu. Jadi membayangkan ya Allah begitu kecil, apa yang mau disombongkan. Jadi kita terbuat dari air hina, kemudian ada di bumi, di benda yang sangat kecil ini. Nah, di sini. Kemudian di bumi ini dibungkus oleh atmosfer atau oksigen raksasa. Bahasanya oksigen raksasa yang untuk bisa memenuhi manusia ini bisa bernafas. Jadi manusia dan makhluk hidup yang lain ini supaya bisa hidup bernafas oleh Allah Ta'ala, buminya itu dibungkus dengan oksigen raksasa yang bernama atmosfer. Ini disuruh pikir oleh Allah Ta'ala. Kemudian di atas atmosfer ada lagi yang namanya ozon. Benar orson ya, ozon, orson es itu ya. Tapi ini ozon. Ozon itu melindungi bumi dari sengatan matahari agar supaya tidak terbakar. Ini mengapa wa ilas samai kaifa rufi'at. Kita itu disuruh berpikir mengapa langit itu diangkat, artinya tinggi. Terus sampai jauhnya antara bumi dan matahari ini sampai berapa kilometer? Menurut ilmuwan, dari bumi sampai ke matahari itu jaraknya kurang lebih 4,5 miliar kilometer. Apa? Sampai di mana? Bitung TV lah ya. Sedangkan bumi ini sangat kecil dibanding dengan matahari. Jadi kalau bumi itu ada 1000 bumi, jadi bulat kayak bumi itu 1000, maka besarnya sebanding dengan matahari. Jadi matahari lebih besar dari bumi 1000 kali. Artinya bumi 1000 kali baru sama besarnya dengan matahari. Kecil kan ya bumi ya. Makanya tidak usah sombong. Walaupun punya harta banyak sebesar apapun, kita tidak usah sombong. Kecil loh, kecil ya, kecil. Nah, yang kita bayangkan lagi coba. Ciptaan Allah Ta'ala kan ada yang besar nih. Kemudian ada bumi yang kecil. Seperti biji kedelai. Nah, yang kita pikir di bumi itu ada makhluk yang paling kecil, yang mana tongoh ya, tongoh atau tengu atau nyamuk.
bagaimana Allah Ta'ala itu mengaturnya, kemudian memberi makan, kemudian bisa urat-urat sarafnya itu lengkap, sempurna. Nah ini harus berpikir ya, berpikir ya Allah maha besar Engkau ya Allah, bisa membuat atau menciptakan makhluk yang sangat kecil, lengkap dengan syarafnya, dengan ototnya, dengan uratnya dan lain sebagainya, seperti tengu atau tongo atau juga nyamuk. Sedangkan Allah Ta'ala juga bisa menciptakan benda yang lebih besar seperti bumi, planet, kemudian matahari, serta bintang-bintang yang lain. Ini yang diperintah oleh Allah untuk berpikir, wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah Ta'ala itu mengangkat langit. Di antara langit banyak benda-benda yang luar biasa. Bahkan ya para ilmuwan itu ada yang mengatakan planet yang ada di ruang angkasa ya, benda-benda seperti bulan, matahari, planet, bumi itu, benda-benda seperti itu lebih banyak jumlahnya daripada hitungan pasir yang ada di bumi. Allahu Akbar ya. Wis lah. Repot ya. Sing ngojak sombong repot. Tang ngojak sombong itu tak apa-apa dia. Raja nengak areh, ya bumi itu triliunan di atas. Itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di bumi. Kalau kita iman langsung Allahu Akbar, todus, mau sombong mau iri itu todus dari Allah Ta'ala. Dak lako ya, sombong itu dak lakon ya, iri itu juga dak lakon. Bumi yang kita tempati ini saja sudah merasa kita luasnya minta ampun. Luasnya minta ampun, padahal di langit itu triliunan benda seperti itu. Kita kadang sombong, punya sepeda motor baru saja sombongnya luar biasa minta ampun. Ingat sok kita tak yabi. Jadi kalau kita masih sombong, masih iri, masih dengki, itu namanya gendeng ya ketibi ini. Gendeng di dewe ini. Coba tafakkur, ingat kepada ciptaan Allah saja, begitu besar, begitu luas. Kita punya ilmu sedikit sombong, punya ini sedikit sombong, dihormati sombong, tidak laku itu. Maka kita bayangkan begitu besarnya ciptaan Allah, apalagi Allah Ta'ala sendiri. Ilmuwan juga menjelaskan di langit itu ada namanya black hole ya. Bahasa baratnya itu black hole. Apa ruangan hitam yang nyedot benda-benda angkasa ke langit ke atas. Kalau di sungai itu kan ada biasanya apa? Moser ya, air berputar, kan benda-benda di sekelilingnya itu masuk ke dalam air itu. Kalau di sungai kan begitu. Di langit juga ada benda seperti itu, namanya black hole kalau orang barat mengatakan. Terowongan hitam, dan ini yang diprediksi, yang dianggap oleh para ilmuwan itu dulu Nabi Muhammad ketika ketika Mi'raj ya, dari bumi ke langit dikira-kira melewati black hole ini. What gitu langsung, cepatnya luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu seolah-olah tersedot oleh black hole itu langsung menuju ke aras. Nah, kita bayangkan kita ada di bumi ini hanya seperti ada di bijinya kedelai yang dilempar ke 100 hektar sawah. Apanya yang mau disombong? Coba, apanya mau disombong? Walaupun punya santri jutaan, punya santrinya jutaan, tidak ada apa-apanya. Umpamanya punya emas sampai bergunung-gunung, tidak ada apa-apanya. Tetap wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Dunia yang besarnya seperti ini, kata Allah, masih kecil, lebih besar, lebih kekal akhirat. Ini baru di langit yang pertama ya, langit pertama. Sudah triliunan benda-benda seperti matahari, planet yang besar-besar itu. Apalagi kita membayangkan langit yang kedua, ketiga, keempat, wes. Mungkin sombong wes. Kalau masih sombong, tidak ada kerjaan orang itu, tidak ada kerjaan. Karena apa? Hatinya belum bisa merenungkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sudah macam-macam lah ya. Biasa aja dengan pujian cacian orang. Allah semua yang tahu itu. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru al-ayah wal ayatu fil babi katsira. Allah Ta'ala juga berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, apakah kalian ketika berjalan di bumi tidak merenung? Nah, artinya kita kalau berjalan di bumi sambil merenungkan, terutama ketika rekreasi ke gunung, rekreasi ke mana taman-taman yang indah, ucapkan subhanallah, Allahu akbar. Begitu, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan buang sifat sombong. Sombong apapun tidak usah, baik sombong ilmu, sombong pangkat, jabatan, harta, sudah tidak ada apa-apanya. Kedelai ya, kedelai. Dan itu kita di dalam kedelai itu kan kecil sekali manusia. Jadi hanya Allah yang maha besar, selainnya itu kecil ya. Kalau kita masih sombong, cocok-cocok setan itu, dibohongi setan. Apalagi iri, ada kerjaan itu. Bloknya cari apa? Sebagian orang itu kalau iri dengki, gobloknya pol guys. Goblok santunya di dewe ini. Kalau sudah membayangkan tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.